Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JMP Community, Jogja Melek Politik Community, bersama saya Muhammad Taufiq Fauzi. Gimana kabar teman-teman? Ini di hari Kamis di akhir tahun ya, di akhir tahun 2020 tanggal 31. Semoga teman-teman semua, sahabatku semua dalam keadaan baik ya. Baik. Mungkin di akhir tahun ini banyak kejadian politik, kejadian pemerintahan yang agak sedikit memanas. Setelah kemarin sudah stabil lagi, kini sempat memanas kembali. Namun kita harapkan tetap Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, untuk pesan bagi milenial, bagi pemilih pemula, bagi para pemuda yang nanti akan merayakan pergantian tahun 2021, diharapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kalau bisa tidak berpergian yang jauh ya, karena beberapa tempat wisata saat ini sudah ditutup. Hal itu dikarenakan untuk menjaga potensi kerumunan agar tidak terjadi. Di Jogja juga beberapa tempat sedang ditutup ya, untuk menjaga supaya tidak ada kerumunan. Nah teman-teman semua, di akhir tahun 2020 ini mungkin saya akan memberikan cerita ya, bercerita terkait dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dievaluasi dari tahun 2020. Jadi yang akan saya sampaikan adalah apa yang harus kita evaluasi di tahun 2020 dan apa yang akan kita siapkan di tahun 2021. Nah, ini menjadi menarik teman-teman semua, karena di tahun 2021 kalau kita membaca beberapa artikel, beberapa informasi dari media, baik itu mainstream maupun media sosial, itu akan terjadi krisis ekonomi. Itu yang akan terjadi di 2021. Jadi banyak pengamat akan terjadi krisis ekonomi. Nah, namun kita jangan terburu-buru untuk menilai sebuah informasi. Tetap kita harus tabayun, kita harus memverifikasinya supaya kita tidak terjebak ke dalam informasi yang tergolong hoax ya. Nah, meskipun informasi tersebut belum tentu kebenarannya, namun kita patut menjadikan informasi tersebut adalah sebagai early warning ya, jadi sebagai peringatan awal. Namun kita tidak boleh panik atau melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Ya, jadi yang perlu kita evaluasi di tahun 2020 yaitu ada beberapa aspek ya. Ini terutama untuk kaum milenial, untuk yang para pemuda yang masih belum punya pengalaman politik atau yang baru kemarin mencoblos di pilkada atau pilpres 2019 atau pilkada di 2020. Nah, ini masih tergolong pemilih pemula. Nah, yang harus kita evaluasi di 2020 ini ada beberapa hal. Saya membaginya dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pendidikan. Bagi teman-teman yang masih sekolah atau baru saja selesai sekolah di sekolah menengah atau yang baru saja masuk di perguruan tinggi, ya saya ucapkan selamat teman-teman semua menjadi mahasiswa baru. Kemudian itu di aspek di bidang pendidikan. Kemudian ada aspek tentunya di bidang politik sesuai dengan channel ini, yaitu Jogja Melek Politik. Apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dicatat di tahun 2020. Selanjutnya ada aspek di bidang pendidikan, tadi sudah politik. Kemudian di bidang ekonomi ya. Di bidang ekonomi, apa yang kita harus evaluasi, apa yang harus kita catat di tahun
2020. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke materi apa yang harus kita siapkan di tahun 2021. Baik itu dari aspek bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Jadi ada 3 ya. Baik, kita langsung masuk saja di aspek yang pertama, yaitu evaluasi di tahun 2020 di dalam bidang pendidikan. Nah, teman-teman yang masih berusia 17 tahun atau yang sudah di atas 17 tahun, pastinya baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengah ya. Jadi di tahun 2020 kemarin sudah selesai, sudah menjadi alumni dari sekolah menengah, baik itu kejuruan, madrasah aliyah maupun yang sekolah menengah atas. Ya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menjadi alumni atau berhasil menamatkan pendidikan sekolah menengahnya. Saya ucapkan selamat dan selamat memasuki dunia baru, baik itu dunia pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia pekerjaan atau dunia kerja ya. Nah, tentu di bidang pendidikan yang ingin saya sampaikan adalah bagi teman-teman yang sudah menjadi alumni dan bekerja, saya memberikan pesan untuk terus belajar ya. Jadi belajar tidak harus di bangku sekolahan, tapi bisa belajar di mana saja. Bagi teman-teman yang langsung bekerja atau berwirausaha, melanjutkan pekerjaan orang tua, bertani, ke bengkel dan lain sebagainya, tetap harus semangat dan tetap kalian cita-cita kalian tetap harus kalian kibarkan setinggi mungkin, karena tidak ada yang akan tahu cita-cita kalian akan tercapai di waktu yang mana. Bisa saja 5 tahun lagi, bisa saja 10 tahun lagi, dan seterusnya. Jadi tetap kibarkan cita-cita kalian. Kemudian yang bagi teman-teman yang saat ini menjadi mahasiswa baru, nah saya harapkan teman-teman tetap giat belajar, apalagi di masa pandemi yang seperti ini kita belum bisa bertatap muka, namun diharapkan melalui media online, melalui kuliah secara virtual, teman-teman tetap harus semangat, tidak boleh menyepelekan. Karena saya yang sudah menjadi alumni mahasiswa ini sebenarnya merasa rindu kepada masa-masa saat kuliah saya dulu. Jadi masa-masa kuliah itu sangat menyenangkan dan itu mungkin tidak bisa terulang. Itu seperti sekali seumur hidup ya, karena kebanyakan dari teman-teman saya yang berasal dari luar Pulau Jawa sudah kembali ke kampung halamannya, dan itu sebenarnya adalah masa-masa yang paling menyedihkan, yaitu saat ditinggal oleh sahabat-sahabat di masa perkuliahan. Kenapa menyedihkan? Karena kita tidak saat ini atau besok itu belum tentu ketemu dengan mereka kembali, dan yang lebih parah lagi adalah mereka sudah hidup dengan dunia mereka sendiri. Ada yang menikah, ada yang bekerja di perusahaan yang di kampung halamannya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai di bank, ada yang menjadi dosen dan lain sebagainya. Tentu mereka akan sibuk sekali dan mungkin akan sedikit waktu untuk bisa ketemu dengan kita kembali, dan itu mungkin bisa terjadi 5-10 tahun ke depan di acara reuni-reuni. Jadi bagi teman-teman yang baru saja masuk menjadi mahasiswa baru, kalian tetap harus semangat, kalian nikmati masa-masa pendidikan kalian, karena itu tidak akan terulang kembali ya. Dan itu sangat masa-masa yang sangat menggembirakan menjadi mahasiswa. Baik, selanjutnya tadi di bidang pendidikan yang harus dicatat adalah semangatnya, niatnya itu harus kita evaluasi. Kita harus terus mengobarkan semangat untuk belajar dan belajar. Jadi yang pertama terkait dengan niat. Kemudian yang kedua yaitu masalah ya. Jadi setiap orang mempunyai masalah, tentu di bidang pendidikan juga sama. Ya, saya harapkan teman-teman yang punya masalah di bidang pendidikan, masalah tersebut segera dapat terselesaikan. Bagi teman-teman yang masih mengalami kebingungan, mengalami deadlock, teman-teman bisa berkonsultasi, bisa melalui sahabat, bisa melalui senior kalian, bisa melalui dosen pembimbing dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai pendidikan kalian atau masa belajar kalian itu terhalang karena ada sebuah masalah. Jadi itu yang patut dievaluasi, patut untuk dicatat
supaya di 2021 hal tersebut tidak semakin memperparah atau semakin memperbesar masalah tersebut. Jadi yang pertama niat, yang kedua adalah masalah harus segera diselesaikan, harus segera dikonsultasikan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tadi niat sudah, masalah sudah, yaitu pekerjaan kalian ya. Pekerjaan dalam hal ini kalau dalam pendidikan berarti tugas-tugas kalian ya. Ini di akhir tahun. Di akhir tahun ini mungkin teman-teman yang masih punya tugas, baik itu skripsi, kemudian tugas akhir, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Saya harapkan tugas-tugas kalian jangan sampai terbengkalai. Karena di tahun yang baru, otomatis dengan semangat yang baru, itu akan memberikan sedikit beban bagi teman-teman yang masih mempunyai tugas-tugas yang belum terselesaikan. Jadi saya harap, saya berdoa tugas teman-teman semua dapat terselesaikan di akhir tahun 2020. Jadi itu adalah pesan saya di tahun 2020 untuk aspek bidang pendidikan. Selanjutnya adalah aspek politik.